Iya, halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, awi gena mastu ya. Kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa. Dalam masa pandemi ini kita berjumpa kembali. Semoga kalian tidak bosan untuk tetap belajar dari rumah ya. Kita belajar dari rumah, melakukan segala macam dari rumah. Ya, selalu ikuti aturan pemerintah, yaitu melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa itu 3M? Memakai masker. Pakai masker, Mencuci mencuci tangan. tangan, dan menjaga Jarak. jarak atau social distancing. Nah, untuk sementara tolong kalian kurangi dulu aktivitas di luar. Segala sesuatunya kita laksanakan di dalam rumah saja ya. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi pertemuan kita seperti yang Ibu janjikan minggu lalu. Kita bertemu kembali. Ibu akan untuk absensinya Ibu sudah kirim di WhatsApp grup ya, tolong diisi melalui Google Form-nya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar kita ke depan, kita memohon berkat Tuhan, berkat Sang Yang Widiwasa. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo, Kak Gede pimpin kita dalam doa. Kita ambil sikap, anak-anak silakan ambil sikap amusikarananya, siap. Siapkan sikap untuk berdoa. Berdoa, ayo Kak Gede, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajebir Wajiniwati Denam Awinyawantu Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Kak Gede sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Ya, untuk materinya Ibu akan share screen ya sayang ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan salah satu lagu nasionalis dulu. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya sayang ya. Ya. Yuk, Kak Ilu. Mulai Kak. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur senang. Pribadi bangsaku. Ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kak Ilu kenapa sayang? Dengar suaranya Ibu? Iya, kita lanjut ya nak. Nah, untuk materi hari ini Ibu akan tampilkan di layar, tolong kalian perhatikan baik-baik. Siapkan alat tulisnya, tolong dicatat yang penting-pentingnya. Sebentar, kalau ada yang perlu dipertanyakan, kalian bisa langsung ngechat. Silakan chat langsung di Zoom-nya ya. Pakai kolom chatnya. Sudah kelihatan, Kak Gede? Masih lo, sudah. Kayu. Terang banget enak ini. Enak ini pakai ini.
Sudah kelihatan sayang materinya, Ibu? Sudah. Tapi jelas tuh. Nah, sudah. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui Discovery Learning, model pembelajaran Discovery Learning, dan menggunakan media Zoom ini. Ibu harapkan anak-anak mampu mengimplementasikan Cadu Sakti dalam ajaran Trihitakarana. Ya. Nah, materi kita sebelum kita melangkah ke materi berikutnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Cadu Sakti. Cadu Sakti. Kak Gede, apa itu pengertian Cadu Sakti? Cadu Sakti Sakti merupakan empat kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa. pintar, empat kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa. Nah, bagian-bagian dari Cadu Sakti? Prabu Sakti. Prabu Sakti, Wibu Sakti. ya, 3, Jenana Sakti. Jenana Sakti, terus Kriya Sakti. Kriya Sakti, 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi, yaitu Wibu Sakti, Sang Hyang Widi maha berada di mana-mana. Kedua, Prabu Sakti, Sang Hyang Widi maha kuasa. Ketiga, Kriya Sakti, Sang Hyang Widi maha karya. Keempat, Jenana Sakti, Jenana artinya Sang Hyang Widi Sakti, maha Sang Hyang tahu. Widi maha mengetahui. Nah, materi kita hari ini yaitu bagaimana cara kita mengimplementasikan ajaran Cadu Sakti tersebut ke dalam ajaran Trihitakarana dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang. Ya, sayang? Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di layar. Coba kalian perhatikan. Ibu mau tanya gambar apa yang kalian lihat dari gambar pertama, dari kiri dulu, Nak. Dari kiri Orang ini. sembahyang. Orang sedang sembahyang. Yang kedua, Kak Ilu. Kak Ayu. Ini orang sedang bergotong royong atau ngayah ya, menyelesaikan banten atau menyelesaikan upakara persembahyangan ya, membuat upakara persembahyangan. Yang ketiga, ini gambar apa nih, Nak? Gambar pemandangan ya. Ada sawah, kemudian ada pohon-pohonnya begitu subur. Nah, dari ketiga gambar ini merupakan sebuah hubungan yang harmonis ya. Yang pertama, orang yang sedang sembahyang itu melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan itu sendiri. Ini orang sedang bersosialisasi, melakukan atau melaksanakan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Misalkan ini sedang membuat banten untuk ngayah upakara, membuat upakara di pura. Nah, ini terlihat ada pemandangan yang bagus. Tentunya pemandangan yang bagus ini kita bisa melihat pemandangan atau sebuah pemandangan yang bagus karena pemandangan itu dipelihara. Alam ini dipelihara, makanya terlihat bagus. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, implementasi Cadu Sakti dalam ajaran Trihitakarana. Kita melangkah ke pengertian Trihitakarana terlebih dahulu, Nak. Nih. Trihitakarana terdiri dari kata tri dan yang artinya 3, hita artinya kebahagiaan, dan karana artinya penyebab. Jadi Trihitakarana berarti 3 penyebab hubungan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Nah, Trihitakarana itu merupakan segitiga yang harus disejajarkan, yang harus dilaksanakan
secara seimbang, hubungan harmonis yang harus dilaksanakan secara seimbang, secara selaras ya. Ya. Hubungan yang bagaimana saja itu? Hubungan kepada siapa? Nah, yang pertama, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Manusia, Tuhan Tuhan. yang disebut dengan parhyangan. Para Yang kedua, Parang hubungan yang harmonis antara harmonis manusia antara dengan ya, manusia atau sesama ya, yang disebut dengan pawongan. pawongan. Yang ketiga, hubungan harmonis antara manusia Harmonis dengan antara alam manusia, lingkungan, alam sekitar yang disebut dengan palemahan. pelemahan. Jadi, ketiga hubungan itulah yang senantiasa diupayakan tetap terjaga agar tercipta kebahagiaan secara Secara menyeluruh. menyeluruh. Nah, ketiga hubungan ini harus berjalan seimbang. Misalkan begini Kak, tidak boleh kita selalu berdoa terus tapi kita tidak memelihara lingkungan kita. Kan tidak seimbang itu Kak ya. Misalkan hati Ya. kita tenang tidak kalau di sekitar kita ada kegaduhan, kalau di sekitar kita sampahnya berantakan, kotor, hati kita tenang tidak sembahyang Nak? Tidak. Tidak, ya. Tentunya ketiga hubungan ini harus dilaksanakan secara seimbang. Bang. Nah, mari kita bahas satu persatu jenis ketiga hubungan ini. Yang pertama, yang tadi disebut itu ya parhyangan. Parhyangan. Parhyangan merupakan hubungan antara antara manusia dengan Tuhan, yaitu Sang Yang Widi. Hubungan antara manusia dengan Sang Yang Widi. Misalnya, kita sebagai umat manusia tentunya harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Makanya kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kak Gede, kenapa kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan? Kenapa? Kak Ayu, Kak Ilu bisa? Kenapa kita harus menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan? Ibaratnya begini Kak, Kak Gede mau sama Kak Ilu mau tidak Tuhan itu sayang kepada kita? Mau. Mau. Bagaimana caranya biar Tuhan sayang kepada kita? Contohnya begini, Kak Gede mau tidak Mama sama Bapak sayang kepada Kak Gede? Mau. Bagaimana cara kita biar kita disayangi sama orang tua kita? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Terus melaksanakan atau mentaati peraturan orang tua. Ya, boleh. Begitu juga kepada Tuhan. Kalau kita mau disayang oleh Tuhan, justru kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Melaksanakan setiap ajaran-ajaran yang Tuhan wahyukan kepada kita. Berupa ajaran agama itu sendiri. Masuk akal tidak kalau kita tidak pernah mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan perhatikan kita. Tidak kan? Makanya kita perlu melakukan cara-cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Misalkan apa, Nak? Sembahyang. Terus, Kak Ilo? Sembahyang. Memelihara atau merawat pura. Ya, pura itu tidak hanya dibangun tapi juga perlu dipelihara. Sesekali kalau kita tangkil ke pura sebelum melaksanakan persembahyangan, sapu-sapu dulu sedikit lingkungan puranya. Kemudian selain kita melakukan persembahyangan juga ini setelah sembahyang begitu juga. Tanpa habis kita sembahyang ditaruh di tempat sampah. Contoh kecil, hal-hal kecil saja sayang. Nah, bentuk hubungan kita kepada Tuhan itu bersifat hubungan vertikal namanya, antara manusia dengan Tuhan. Bentuk pelaksanaan konsep parhyangan ini adalah
melaksanakan Melaksanakan ajaran-ajaran ajaran-ajaran agama. agama. Nah, itu cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan itu selalu melaksanakan ajaran-ajaran agama. Ajaran agama itu adalah ajaran yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widi Wasa Tuhan kepada para maharesi kita. Kemudian Oke. disadur atau ditulis ke dalam kitab suci. Nah, kitab suci itu merupakan sebagai rambu-rambu. Sebagai rambu-rambu kita dalam menjalankan kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, pariangan ini hubungan kita kepada Tuhan, ya kita selalu melaksanakan ajaran-ajaran agama itu. Kemudian melaksanakan kegiatan upacara keagamaan. Misalkan kita sembahyang di pura-pura saat piodalan. Kemudian, nah ini membangun tempat sembahyang. Nah ini, Ibu sengaja tulis ini membangun tempat sembahyang. Nah tadi Ibu bilang tempat suci itu tidak hanya dibangun saja, tapi juga dipelihara. Ya. Bagaimana cara kita memelihara tempat suci kita yang Ibu sebutkan tadi? Ya Kak? Menyapu halaman pura. Ya, menyapu halaman pura. Terus? Tidak boleh membuang sampah sembarangan di pura. Ya, bagus Kak Gede. Nah, itu ya. Selain itu, kita juga perlu melakukan kunjungan ke tempat-tempat suci atau Dharma Yatra atau Tirta Yatra. Ya. Kalau kita nanti ke Bali, sama mama sama ayahnya, jangan minta ke Bali ke tempat-tempat yang ke pantai, kemudian ke mall-mall, jangan ya. Kalau bisa lakukan tirta yatra, pergi atau tangkil kita ke pura-pura mumpung ada kesempatan, ya. Itu wajib hukumnya kita sebagai umat beragama. Nah, bagian Trihita Karana yang kedua yaitu pawongan. Pawongan. Apa pawongan tadi, Kak? Pawongan merupakan hubungan antara manusia dan manusia. Iya, yang hubungan lain. manusia dengan sesama kita. Siapa saja yang disebut dengan sesama kita? Dengan manusia yang lain itu siapa-siapa saja, Kak? Jenis hubungan kita. Misalkan kalau di sekolah Kak Gede harus bisa memelihara hubungan Kak Gede dengan teman-teman. Toh? Harus memelihara hubungan yang baik. Caranya menjaga apa ini? Menjaga lisan atau omongan kita. Ya, karena dari mulut itu sendiri kita bisa mendapatkan teman dan bisa mendapatkan musuh. Nah, itu. Pawongan berasal dari kata wong, yaitu manusia. Jadi, bagaimana cara manusia itu sendiri menjaga hubungan harmonis dengan sesamanya? Yaitu harus bisa menjaga lisannya, menjaga kata-katanya. Nah, selain kepada teman, kita juga harus bisa menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar kita. Misalkan orang tua di rumah. Bagaimana cara menjaga hubungan yang baik dengan orang tua, Kak Gede? Tidak berkata kasar dengan orang tua. Tidak berkata-kata apa kepada orang tua? Kata-kata kasar. Berkata-kata kasar. Selalu menuruti nasihat orang tua. Hormat kepada orang tua. Karena sejatinya orang tua yang sangat berjasa kepada kita. Disebutkan biar 1000 kelahiran pun kita tidak akan bisa membalas jasa-jasa orang tua kita. Nah, selain itu kita juga harus menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar rumah kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Ya. Kemudian, bagian Trihita Karana yang ketiga yaitu palemahan. Palemahan merupakan hubungan yang baik atau yang harmonis antara manusia dengan alam, dengan alam sekitar. Selain dengan sesama kita juga harus bisa menjaga hubungan kita dengan alam sekitar kita. Kenapa harus dijaga? Alam kita kenapa harus dijaga? Ibu sengaja pakai latar. Coba lihat perhatikan latarnya ini apa, Nak?
Kalian bisa lihat apa di sini, Nak? Ikan. Ikan, ini di laut ya. Laut yang masih jernih, belum tercemari. Kalau sekarang banyak pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke laut, limbah pabriknya ke laut. Bisa kalian bayangkan kalau limbah pabrik itu dibuang ke laut, ikan ini bisa bagaimana, Nak? Mati. Mati, bisa punah ya. Ekosistem laut itu bisa punah. Terumbu karangnya, kemudian ikan yang ada di dalamnya. Kemudian warna air lautnya juga tidak akan biru lagi, jernih begini. Kemudian alam sekitar hutan kita. Kenapa kita harus memelihara hutan yang ada di sekitar kita? Kalau penebangan hutan itu Supaya tidak banjir. supaya tidak banjir. Kalau penebangan hutan itu bagus tidak, Nak? Biasanya kalau Tidak. pas bulan-bulan September itu kabut asap bisa kita lihat. Itu karena pembakaran hutan secara liar. Pembakaran hutan itu dilakukan mengubah fungsi hutan. Misalkan hutan yang alami itu diubah fungsinya untuk menjadi lahan-lahan pabrik, lahan-lahan pertanian. Nah, itu bisa merusak ekosistem yang ada di dalamnya ya. Kalau hutan itu ditebang, ekosistem yang ada di dalamnya bisa punah. Misalkan burung-burung, harimau, monyet, dan segala macam binatang yang ada di dalamnya itu bisa kehilangan rumahnya, kan? Dan bisa kalau bumi ini sudah tidak ada pemasok oksigennya, kan hutan itu merupakan paru-paru dari bumi toh, Nak? Ya. Pernah mendengar kalau di Indonesia daerah kawasan hutan yang paling besar itu ada di Kalimantan. Nah, Kalimantan itu disebut dengan paru-parunya Indonesia. Nah, sekarang sudah tidak lagi karena sudah banyak ditebang. Kenapa dibilang hutan sebagai paru-parunya bumi? Karena hutan atau tumbuh-tumbuhan itu sebagai pemasok oksigen. Sudah belajar di IPA kan? Kenapa kita butuh oksigen? Untuk apa itu oksigen? Untuk bernapas. Pintar Kak Gede. Oh, iya. Nah, penjelasan Ibu sampai di sini tentang Trita Karana. Setelah ini, Ibu akan tampilkan video. Kalian perhatikan videonya. Kemudian, apa dampak dari tayangan video yang Ibu tampilkan itu? Ya. Silakan kalian amati baik-baik videonya ya. Sudah lihat, Nak? Sudah. Iya. Tolong perhatikan baik-baik ya. Ya, ini hutan yang masih sehat ya. Nah, ini tempat ekosistem hidup. Rumahnya dari satwa. Satwa liar. Nih, ada harimau, monyetnya, burungnya, gajah. Ini juga sungainya masih bagus. Ini paru-parunya bumi ini. Nah, sekarang sudah berubah sekarang. Nih. Sungainya sudah berubah warnanya. Sudah tidak hijau lagi.
Aduh, kasihannya tidak ada dam. Nah, ini di Kalimantan itu di pedalaman itu masih ada yang tinggal di dalam hutan, Nak. Nah, ini ada harimau yang masuk ke desa. Karena rumahnya sudah diganggu, jadi para harimau atau para binatang itu masuk ke lingkungan desa. Nah, ini orang-orang yang hidup di pedalaman di hutan. Masih ada loh sayang. Nah, sekarang hutannya sudah dirusak. Jadi, mereka kehilangan rumahnya. Nih, sungainya tidak berwarna jernih lagi. Ini sudah gundul. Ini harimaunya kasihan. Nah, sudah lihat tayangan tadi? Udah. Bagaimana pendapat kalian setelah melihat tayangan tadi? Apakah hubungan antara manusia dengan alam itu terjaga? Tidak. Tidak terjaga. Kenapa? Kak Gede, apa pendapat Karena Kak Gede melihat tadi? Melihat video tadi. Apa yang Kak Gede lihat? Yang pertama apa Kak Iloh, apa yang Kak Iloh lihat di video tadi itu? Pertama, hutannya masih jernih, hijau. hutannya masih lebat. Terus? Kenapa bisa Sungainya ya setelah sungainya itu? masih jernih. Setelah itu, Nak? Setelah itu banyak orang yang menebang pohon, membakar hutan. Iya, terjadi eksploitasi hak alam ya Kak ya. Kalau hutannya ditebang dan kemudian menjadi gundul, akibatnya apa Nak? Dampak apa yang ditimbulkan? Longsor, Iya, bisa longsor, banjir. Karena tidak ada yang menopang air hujan lagi kan? Kalau tumbuh-tumbuhan, akarnya itu kan berfungsi untuk menopang air hujan. Jadi sekarang tumbuh-tumbuhannya sudah dibabat habis, jadi tidak ada yang menopang air hujan yang turun dari langit. Begitu hujan sebentar saja, bisa terjadi banjir. Yang terjadi sekarang. Kita lihat di televisi terjadi banjir di mana-mana. Itu karena kita tidak memelihara alam itu sendiri. Contohnya, kalau misalkan di tengah kota yang tidak ada hutannya ya, bisa terjadi banjir itu karena pertama, membuang sampah tidak sembarangan. Jadi, misalkan got-got atau saluran drainase itu tersumbat oleh sampah. Begitu hujan sedikit, jadi airnya bisa meluap. Saluran airnya itu tidak berfungsi karena tersumbat oleh sampah. Itu bisa terjadi banjir karena kita tidak memelihara lingkungan kita. Begitu. Nah, terus kemudian kalau contoh di lingkungan sekitar kita, Kak Gede. Misalkan kita sering melihat orang tua kita melaksanakan gotong royong, membersihkan lingkungan. Nah, itu contoh cara kita memelihara lingkungan sekitar ya. Nah, dari uraian tadi, mari kita simpulkan bersama-sama. Ibu tanya ke Kak Gede. Dari pertama, 3 hubungan yang harmonis itu disebut dengan Trihita Karana. Trihita Karana, pintar. Bagian-bagian dari Trihita Karana, Kak? Ayo Kak Ilo. Parihyangan. Kedua, pawongan. Ilo? Pawongan. Ketiga, palemahan. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Kemudian hubungan yang harmonis dengan alam sekitar. Kemudian hubungan yang harmonis dengan sesama. Nah, 3 hubungan ini yang harus kita selalu jaga. Ya. Nah, dari uraian tadi, Ibu akan simpulkan sedikit. Kita sempurnakan sama-sama ya, Kak.
Tadi Trihita Karana, Ya. Kak Gede sudah sebutkan 3 hubungan yang harmonis dan yang harus kita jaga. Kemudian terdiri dari Pariangan, hubungan yang manusia yang Widi, Tuhan sebagai Maha Pencipta. Kemudian kedua, Pawongan. Kita harus menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama kita yang ada di lingkungan kita, baik orang tua, teman-teman, masyarakat, dan siapapun yang kita temui ya. Kita harus bisa menjaga sikap, menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita yang utama. Kemudian yang ketiga, palemahan. Kita harus menjaga alam sekitar kita. Karena kalau alam yang tidak terjaga, maka bisa mengganggu hidup kita. Terganggu tidak kalau alam yang tidak terjaga? Misalkan terjadi banjir, kita terganggu tidak, Kak? Terganggu. Terganggu sekali kan? Nah, pesan Ibu, kita sebagai generasi muda, terutama Kak Gede, Kak Iluh, besar sekali harapan Ibu. Kita harus bisa menjaga kelestarian lingkungan kita. Kita harus menjaga keajegan agama kita. Ya, harus menjaga serada bangsa kita. Sebagai generasi muda Indo, apalagi Kak Gede sebagai laki-laki purusa yang harus meneruskan terah keluarga, itu laki-laki, Kak Gede harus bisa menjaganya itu. Kemudian Ibu ada kirimkan LKPD di grupnya. Mana tadi ya? Oh, nah, masih ada tadi, Kak. Sabar ya sayang, Ibu carikan LKPD-nya. Belum kelihatan ya, Kak? Belum. Sudah kelihatan, Kak? Belum. Ini? Sudah? Belum, Bu. Oh, berarti Ibu belum share tadi. Nah, sebentar Ibu kirimkan di PA-nya ya. Ya. Tolong dikerja. Kemudian Ibu kasih tugas keterampilan juga, yaitu menggambar pemandangan yang indah. Terserah kalian mau menggambar apa. Yang penting pemandangan yang indah yang ada di lingkungan kalian. Yaitu tugas keterampilannya. Tolong digambar dengan baik. Kemudian LKPD-nya juga tolong dikerjakan dengan baik. Kemudian foto, ubah ke dalam bentuk PDF dan kirim ke WA Ibu. Bisa grup atau Japri. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Materi kita sudah habis, sayang. Minggu depan, tolong belajar. Kita akan ulangan harian, ya. Ulangan KD memahami Cadu Sakti. Ya. Nanti Ibu buatkan kisi-kisinya. Tolong kalian belajar dengan baik. Minggu depan kita ulangan harian. Oke, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Yuk, Gede, Ibu tutup dengan Paramasanti. Paramasanti. Ayo kita tutup dengan Paramasanti pertemuan kita. Om Santi, Om Santi, Santi, Om. Tolong pesan Ibu belajar. Kita akan ulangan minggu depan.
dan tugas-tugasnya tolong dikerjakan ya. Batasnya Ya. besok jam 10 malam ya. 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 Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Ya.